Hadirin sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dianggap salah, kesalahannya itu cuma 3. Yang pertama, dia menyebarkan tauhid anti syirik. Yang kedua, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan karena dia didampingi oleh seorang pemimpin dan itu hak. Dan yang ketiga, karena beliau memerangi TBC, tahayyul bid'ah khurafah. Ini kesalahan beliau sehingga harus mendapat gelar Wahabi. Untuk yang terhormat Pak Zainal Abidin LCMA, mohon senyampang Ustadz itu membahas Muhammad bin Abdul Wahab. Cobalah Anda jujur Ustadz, ungkapkan bagaimana sebenarnya pemikiran-pemikiran beliau melalui kitab-kitab beliau sendiri Tat. Jujur dikit kenapa sih Tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswadja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Zainal Abidin LCMA, sementara ini saya melihat belum ada dari ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini yang secara open buka-bukaan membahas, menjelaskan isi kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bisa dilihat dalam Ar-Rasail Syahsiyah beliau dan juga di dalam kitab Ad-Durar Saniyah yang memang menjadi kebanggaan dari ustadz-ustadz Wahabi itu. Cuman mereka menyekip, tidak membahas masalah-masalah yang sangat krusial dari pemikiran beliau itu. Cobalah jujur sedikit untuk mengungkapkan, biar jamaah Anda melek bagaimana sih isi pemikiran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu Ustadz. Baik Ustadz Zainal Abidin, saya akan coba bantu mengungkapkan sedikit tentang pemikiran beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya ambil dalam kitab beliau sendiri Ar-Rasail Asy-Syahsiyah, surat-surat pribadi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oke Ustadz, langsung pada ibaratnya, wa ana ukhbirukum an nafsi, saya kabarkan kepada kalian tentang diri saya. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Jadi beliau mengabarkan tentang dirinya sendiri dalam surat pribadi beliau. Sampai bersumpah ini Ustadz. Laqad talabtul ilma, saya benar-benar, pakai 2 ya Tat, lam qad. Jadi taukidnya pakai 2, lam dan qad. Laqad talabtul ilma, demi sungguh aku telah mencari ilmu. Wa taqada man arafani annali ma'rifatan, dan orang-orang yang mengajari saya, kalau dibaca arafani, yang memberitahu saya, dia meyakini bahwa saya sudah punya pengetahuan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau bisa dijadikan wa taqada man arafani annali ma'rifatan, orang yang kenal saya menganggap saya karena saya sudah lulus dalam mencari ilmu bahwa saya punya pengetahuan. Wa ana dzalikal waqta la a'rifu makna la ilaha illallah, padahal sejatinya saat itu, saat aku lulus mencari ilmu, aku belum mengerti makna la ilaha illallah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wala a'rifu dinal Islam qabla hadzal khair, dan aku belum mengerti tentang agama Islam ini qabla hadzal khair, sebelum datangnya kebaikan ini. Kebaikan dari mana? Alladzi mannallahu bih, yang aku dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mannallahu bih, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Jadi waktu sekolah, waktu mengaji, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab oleh guru-gurunya telah diwisuda, anggaplah diwisuda, oleh guru-gurunya dianggap sudah mengerti, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dia tidak tahu apa-apa, masih belum tahu makna la ilaha illallah, belum mengenal
yang namanya Islam, belum paham tentang agama Islam sebelum waktu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang diturunkan kepadanya itu. Kata beliau itu, wa kadzalika masyayikh ma minhum rajulun arafa dzalik. Demikian halnya tidak tahu apa-apa sebenarnya masyayikh saya, guru-guru saya semuanya, ma minhum rajulun arafa dzalik. Ternyata tidak ada satupun yang paham terhadap makna la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang paham terhadap agama Islam. Wow, kata-kata apa kalau seperti ini? Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan pengetahuan dengan dibimbing, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru mereka, nah guru-guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebut oleh dia tidak mengerti apa-apa tentang la ilaha illallah dan agama Islam. Bahkan beliau dengan sangat bangganya menyatakan, faman za'ama min ulama'il 'arid annahu arafa makna la ilaha illallah au arafa makna al-islam qabla hadzal waqti au za'ama min masyayikhi anna ahadan arafa dzalik faqad kadzaba waftara. Barang siapa dari ulama-ulama ini yang mengaku dirinya paham makna la ilaha illallah, mengaku dirinya paham makna Islam sebelum waktu di mana aku mendapatkan nikmat dari Allah memperoleh pengetahuan itu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau dia menyangka bahwa guru-gurunya, salah satu dari guru-gurunya mengerti makna la ilaha illallah dan mengerti makna Islam, faqad kadzaba wabtara, itu telah benar-benar berdusta, berbohong, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu diberi nikmat oleh Allah untuk mengerti makna la ilaha illallah, mengerti makna Islam, semua orang sebelum itu termasuk guru-gurunya sendiri, termasuk masyayikhnya, syekh-syekhnya sendiri, dianggap belum paham makna la ilaha illallah, dianggap belum paham makna Islam. Barang siapa yang mengakui bahwa memang paham makna la ilaha illallah, paham makna Islam, itu telah berdusta. Ini pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Tat. Coba bayangkan ini, Ustaz. Jadi gurunya yang mengajarkan dia, yang membimbing dia sebelumnya dianggap tidak paham makna la ilaha illallah, dianggap nggak paham agama Islam sebelum dirinya, katanya itu. Sebelum dirinya mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, coba kita pikir sekarang. Kalau guru-gurunya di awal sudah dianggap tidak benar, tidak mengerti makna la ilaha illallah, tidak mengerti makna Islam, terus yang bimbing dia siapa? Yang ngajari dia siapa untuk benar itu, Ustaz? Kalau sudah salah guru-gurunya. Karena sebelum dirinya menyebarkan agama ini, mujaddidnya ini, dia menganggap semuanya salah, termasuk guru-gurunya. Bahkan barang siapa yang menyatakan paham agama Islam sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah bohong, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Coba perihal pemikiran yang krusial dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sampaikan Anda terhadap umatnya, Ustaz, terhadap jamaahnya, Ustaz.